Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita rezeki secara teratur. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk selalu bersyukur dan janganlah menjadi hamba yang kufur agar kita terbebas dari siksa kubur. Salawat serta salam marilah kita junjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar puasa kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan puasa kita hingga akhir Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu buk bersemangat tapi salat maghrib lewat. Sebelum kita masuk ke dalam kultum kita kali ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Ma'un ayat 4-6. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Shadaqallahul azim. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Kok bisa di Al-Qur'an mengatakan orang yang salat itu celaka? Kalau kita membaca Al-Qur'an dan artinya jangan setengah-setengah. Mari kita baca ayat selanjutnya, yaitu alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang yang melalaikan salat. Orang yang melalaikan salat itu seperti apa? Menurut Syekh Ibnu Ashun dalam kitabnya At-Tahir wa At-Tanwir, beliau berkata, sahun di sini bukan lalai karena lupa. Kalau lalai karena lupa, kita meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad, itu lalai karena lupa. Seperti melupakan tasyahud awal atau lupa ini rakaat keberapa, itu lalai karena lupa. Dan jika kita lalai karena lupa, kita bisa menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, menurut Syekh Ibnu Ashun dalam kitabnya At-Tahir wa At-Tanwir tadi, lalai karena lupa itu seperti surat selanjutnya, yaitu alladzina hum yura'un, yaitu orang yang riya. Orang yang riya dan tidak ikhlas lebih cenderung, lebih gampang untuk meninggalkan sholat dan melalaikan sholat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buka bersama adalah hal yang baik dan boleh sekali. Dan itu merupakan hal yang paling menggembirakan bagi kita umat Islam. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan saat buka puasa. Yang kedua, kegembiraan saat bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Saya membayangkan betapa menyenangkannya kita saat berbuka bersama saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, bahkan teman-teman kita. Karena buka bersama itu adalah ajang kita untuk mempererat silaturahmi kita. Yang tadinya kita jarang bertemu dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, di buka bersama itu kita berkumpul kembali. Tapi problemnya bukan di masalah buka bersamanya. Problemnya adalah kita meninggalkan sholatnya. Karena sering sekali di antara kita ketika kita buka bersama, kita bercerita, bernostalgia hal-hal yang lama hingga sehingganya sholat maghrib pun terlewat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat dalam Al-Quran itu sering disebutkan aqimus sholah, laksanakanlah sholat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Jadi bayangkan saja Islam dan iman kita ini adalah rumah. Dan sholat ini adalah tiang. Jika kita tidak melaksanakan sholat, maka rubuhlah Islam kita, iman kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya, sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab. Jika kita buruk sholatnya, maka buruk juga semua amalannya.
Jika kita baik sholatnya, maka semuanya akan baik. Bagaimana cara mengantisipasi agar kita tidak melupakan atau melalaikan sholat pada buka bersama? Yang pertama, kita bisa bermusyawarah dengan teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, ataupun keluarga kita yang membuat planning buka bersama. Kita harus buka bersama sekaligus sholat berjamaah. Yang kedua, jika tidak ada dalam buka bersama itu planning seperti itu, kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Karena kita sudah mengetahui bahwasanya orang yang sholat itu, yang meninggalkan sholat itu akan menjadi orang yang celaka di yaumil akhir nanti. Kita bisa saat azan maghrib tiba, kita minum air putih terlebih dahulu, maka sedikit, lalu meninggalkan tempat untuk sholat. Jadi, kesimpulan kultum saya hari ini adalah jangan karena kita buka bersama sampai kita menjadi orang yang celaka seperti di surat Al-Ma'un ayat 5 tersebut karena melalaikan sholat tadi. Sebelum saya mengakhiri kultum saya, izinkan saya berpantun. Pak Camat beli tomat, yang beli harus hormat. Bukbernya semangat, tapi kok sholat maghribnya lewat? Sekali lagi saya akan berpantun. Bila ada jarumnya patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.